wal Qur'an walau ba'da ayat li hadithi Tirmidzi wa ghairihi la yaqra'il junubu walal haidu syai'an minal Qur'an wa yaqra' ruwiya bi kasril hamzi 'ala nahi wa bi dhammiha 'ala al khabari muradi bihi nahyu. Dzakarahu fi syarhil muhadzab wa tahillu azkaruhu la biqasdi Qur'an ka qawlihi 'inda rukubi subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Wa 'indal musibah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un fa in qasadal qur'ana wahdah aw ma'a dzikri harum wa in atlaqa fala kama qatadahu kalamul musannif khilafan lil muqarrar. Wa nabbaha alaihi fid daqa'iq wa qala fi syarhil muhadzab asyara al-Iraqiyun ila tahrim qala fil kifayah wa huwa zahir wa aqalluhu ayil ghusli anil janabah awil haidi awin nifas niyatu raf'i janabatin aw haidin aw nifas ay raf'i hukmi dzalik aw istibahati muftaqirin ilaih ay ilal ghusli ka ayan wiya bihi istibahata shalah aw ghairiha mimma yatawaqqafu 'ala al-ghusli aw ada'i fardil ghusli aw fardil ghusli aw ada'il ghusli kama fil hawi saghir qiyasan 'ala ada'i. Wa fi syarhil muhadzabi qala ar-Ruwayani law nawa junubul ghusla lam yujzi'hu li'annahu qad yakunu 'adatan wa qad yakunu mandhuban maqrunatan bi awwali fardin wa huwa awwalu ma yughsalu minal badani falau nawa ba'da ghusli juz'in wajaba i'adatu ghusli wa maqrunatun birraf'i fi khatil musannif wa qila bin nasbi sifatu niyatil muqaddarah mansubati biniyatil malfuzah wa ta'mimu sya'rihi bi fathil 'ain sya'rihi wa basyarihi hatta al-alfar wa ma yazharu min simakhai udnain wa min farjil mar'ati 'inda qu'udiha liqada'il hajah wa ma tahta sya'ri kathif wajibu naqdu dhafairi ilam yasilil ma'u ila batiniha illa bin naqd. Benar. Nyo murid baru. Oh. Hah? Ada kala baru ah. Aku stok lama sih. Hah? Phantom deh. Hah? Phantom deh. Membeli. Pak Matangko. Rok tahun ini aja. Rok Medan nah. Dan haram sih dengan sebab janabah oleh haram oleh Al-Quran. Jadi oleh Al-Quran artinya membaca Quran. Karena
Kalau haram oleh Al-Quran artinya menyentuh kan, ataupun menanggung, nah itu sudah haram dengan sebab hadas kecil kan. Sedangkan haram dengan sebab janabah oleh apa yang haram dengan sebab hadas kecil. Antara lain yang haram dengan sebab hadas kecil adalah menyentuh ataupun menanggung. Jadi ini Al-Quran gimana? Haram dengan sebab janabah oleh Al-Quran artinya baca Quran. Karena kalau berhadas kecil tidak haram baca Quran, yang haram adalah menyentuh dan menanggung. Jadi dengan sebab janabah apalagi yang haram oleh Al-Quran. Oleh Al-Quran artinya baca Quran. Walau ba'da ayat, sekalipun sebahagian ayat. Jadi tidak sampai satu ayat, hanya sebagian ayat. Sebagian ayat bagaimana? Walaupun itu hanya satu huruf kan? Dengan dia niatkan Al-Quran. Jadi misalnya dia katakan bi, maksudnya adalah bi daripada bismillah misalnya. Kalau dia maksudkan itu adalah bagian dari Al-Quran, maka haram seandainya dia haram baca itu seandainya dia berjumlah. Kenapa haram? Karena hadis Tirmidzi dan selainnya Tirmidzi. Apa hadisnya? La yaqra'il junubu, jangan membaca oleh orang junub. Nah, baca apa? Ayat tentu bukan bacaan-bacaan apalah, tetapi yang dimaksud adalah baca Quran. Dan kalau untuk bacaan-bacaan yang lain itu apa diharamkan? Apa relevansinya dengan dalam keadaan kan tidak ada munasabahnya, tidak ada keserasian. Maka layak di sini artinya jangan baca Quran oleh orang junub dan oleh orang haid. Oh, cina itu la ilaha illallah. Jangan membaca oleh orang junub dan jangan juga oleh orang haid. Jangan baca akan syai'an, akan sedikit pun daripada Al-Quran. Nah, jangan baca sedikit pun daripada Al-Quran. Jadi sedikit pun itu berarti walau ba'da ayat, berarti walaupun sebahagian daripada satu ayat. Jadi sebahagian dari satu ayat itu artinya berapa kalimat, bukan berapa kalimat, bahkan satu huruf daripada suatu ayat. Kalau dia maksudkan satu huruf itu adalah bagian dari Al-Quran, maka itu haram. maka itu haram. Enggak. Begitu itu. Bermula yaqra itu diriwayatkan yaqra dengan kasrah hamzah berdasarkan nahi, berdasarkan larangan. Jadi kalau la-nya itu adalah la nahi, maka bacanya yaqra. Kemudian karena bertemu dua yang sukun, sukun hamzah dengan sukun alif, maka untuk melepas dua yang sukun diharkatkan kasrah, maka bacanya la yaqra'il Quran. Maka maknanya adalah jangan, bukan tidak. Kan? Kalau tidak nanti bacanya la yaqra'u. Wa bi dhammiha, dan diriwayatkan juga dengan dhammahnya hamzah berdasarkan khabar, berdasarkan khabariyah, berdasarkan kalimat berita. Jadi kalau kalimat berita, maka la-nya itu adalah la nafi. Cuman kalau itu adalah khabariyah, maka bila melihat kepada waqi', melihat kepada kenyataan, kata-kata itu la yaqra'ul junubu, tidak membaca, ini dalam konteks berita ini. Kalau ini adalah khabariyah, berita.
tidak membaca oleh orang junub dan orang haid akan sedikit pun daripada Al-Quran. Ini kata-kata ini tidak sesuai dengan kenyataan, kan? Karena ada juga orang junub ataupun orang haid yang membaca Al-Quran. Ada juga orang junub ataupun orang haid yang baca Quran. Apakah karena ketidaktahuan? Apakah karena sengaja ataupun tidak sengaja? Jadi kalau ini kalimat ini adalah kalimat khabariyah, makanya kata sudah pasti ini bohong, berita yang Rasul katakan. Jadinya kibano diriwayatkan dengan dhammahnya hamzah berdasarkan khabariyah. Al-muradi bi nahyu, berita khabariyah yang dikehendaki dengannya khabar. Akan dikehendak, akan larangan. Jadi ada juga riwayat mendhammahkan hamzah sebagai khabariyah, tetapi khabariyah secara lafaz, secara eksplisit, secara tekstual, secara eksplisit, secara lafaz dia itu khabariyah, tapi secara makna dia itu nahi ataupun insya, larangan. Kenapa harus dikehendaki larangan? Karena kalau tetap dengan kekhabariyahan, maka itu bohong. Berita ini bohong. Tidak membaca oleh orang junub dan orang haid akan sedikit pun daripada Al-Quran. Ini berita. Faktanya ada orang haid, ada orang junub yang baca Al-Quran. Maka kongkahna cocok. Tidak mungkinlah Rasul menyampaikan berita jadi maka yang dimaksud dengan khabarnya adalah larang. Begitu itu. Dzakarahu fi syarhil muadzabi, menyebutkan ia madhkur. Pemadhkur yaitu diriwayatkan dengan kasrah hamzah dan diriwayatkan dengan dhammah sebagai khabar yang dikehendaki larang oleh menyebutkan ia Imam Nawawi akan ia madhkur dalam syarah muadzab. Jadi itu haram baca Quran. Kalau dalam qauluhu wal Quran, dan haram dengan sebab janabah oleh baca Quran. Mim balighin muslimin ghairi nabiyyin, dari siapa? Dari orang yang baligh. Jadi mana mit nah yang janabah amat? Bisa saja anak mit janabah. Bagaimana anak mit berjunub? Sedangkan orang kalau berjunub berarti tanda kebalik. Dengan cara apa anak-anak berjunub? Dengan cara jima, bersetubuh. Umur 8 tahun bersetubuh. Jadi yang gimana? Kamu junub sih. Jadi kalau dia baca Quran yang gimana? Ya haram. Karena dia belum mukal. Maka keharaman baca Quran karena janabah ini dari orang baligh yang muslim yang selain nabi, selain nabi. Maunya nabi je lah. Kenapa bisa? Sedangkan janabah itu kan hadas besar itu. Masa nabi jadi pengecualian? Ta'ziman li sya'ni, karena memuliakan kedudukan nabi. Jadi sama nabi dengan orang biasa. Jadi orang biasa itu bisa mengalami nuksan, mengalami kekurangan dengan sebab hadas besar, dengan sebab janabah. Jadi nabi gimana? Nabi ta'ziman li sya'ni, memuliakan kedudukan nabi. Jadi hanya istilah dan haram nabi baca Quran. Wa yajuzu ta'limuhu likafirin, dan boleh mengajarkannya Al-Quran
kepada orang kafir. Orang kafir, apakah orang kafir itu ada yang berjunub? Ya tentu ada. Apakah mereka itu, orang kafir itu ada yang bersih dari janabah? Tidak mungkin. Jadi orang kafir kalau dia sudah berjunub, sekali dia balik, sekali dia berjunub, kan? Maka selama dia tidak masuk Islam, selama itu dia akan tetap berjunub. Kan bisa dia hilangkan janabahnya. Bagaimana cara dia hilangkan janabah? Dengan mandi. Mandi janabah itu perlu niat, niat. Sedangkan syarat niat itu adalah Islam. Jadi orang kafir, kalau dia berjunub kemudian dia mandi dengan niat dengan niat mandi wajib, maka hadas besarnya itu, janabahnya itu tidak hilang, karena niat dia itu khairu mu'tad, niat dia itu tidak dihitung. Bagaimana kalau kita ajarkan Al-Quran kepada orang kafir, sedangkan mereka itu tidak terbebas dari janabah ketika dia sudah mulai balik, nyampe hukum boleh oleh mengajarkannya Al-Quran kepada orang kafir, asalkan kafir yang ghairi mu'anidin, kafir yang selain penentang, kafir yang tendensius, orang kafir yang hanya mencari-cari kesalahan. Jadi kalau kafir yang mencari-cari kesalahan, maka tidak boleh ajarkan Al-Quran kepada dia. Tapi kalau dia bukan mu'anid, bukan orang yang mencari-cari kesalahan, aja mengajarkan Al-Quran. Waraja islamahu, dan berharap seorang berharap ataupun optimis. Lawan optimis apa? Pesimis. Jadi optimis itu artinya ada harapan. Kalau pesimis tidak ada harapan. Karena pesimis inilah kemudian orang membuat pelampung. Kenapa orang bikin pelampung? Karena pesimis, ya. Dia berpikir tidak ada harapan hidup. Kalau seandainya terjadi apa-apa dengan perahunya, dengan kapalnya, kemudian tidak ada alat untuk untuk mengambang di air, pesimis dia bahwa dia akan jadi pesimis itu kadang penting kan, karena pesimislah maka orang buat pelampung. Kalau orang optimis, ada usah bikin pelampung. Kalau sudah takdir Allah akan selamat, ya selamat. Untuk apa pelampung? Nyanyi Kajabaria. Kalau Allah takdirkan selamat, ya selamat. Walaupun ada pelampung, kan biasa saja begitu. Dia lompat ke laut, pelampung, bukan disambut pelampung, tapi disambut hiu. Waraja islamahu, dan optimis ia seorang akan masuk Islam, ia orang kafir. Jadi mengajarkan Al-Quran kepada orang kafir yang bukan penentang, yang dia optimis orang kafir ini akan masuk Islam, maka boleh mengajarkan Al-Quran kepada orang kafir ini. Kita lihat ada gejala-gejala, ada tanda-tanda dia akan masuk Islam. Kita ajarkan Al-Quran kepada dia. Sawa'un idzakaru wal unsa, sama saja laki-laki dan perempuan, baik kafir itu laki-laki maupun perempuan. Wa hadza muradu man 'abbara bi qiraatihi. Bermula ini apa ini? Ta'lim, mengajarkan. Bermula ini ta'lim, ini mengajarkan. Itulah yang dimaksud daripada orang yang mengibaratkan ia mengibaratkan ia biqiraati, dengan qiraah, membaca ia orang kafir.
Jadi kalau ada ulama bukan unele, so unele Wahabi, Wahabi. Jadi kalau ada ulama Wahabi pandai nama lain, mentong maulud mentong ke bid'ah bawa ya. Jadi nyona tutorial cara tenak Wahabi, cara apa mengejek Wahabi, menyangkut dengan maulud. Jadi yang gimana? Jadi mauludnya gimana? Mauludnya lah mustahab. Maulud itu disunahkan baik secara dalil akliyah, nakliyah, maulud itu mustahab. Akibat mustahab mauludan kalau secara dalil akliyah, kalau secara rasional, akibat secara rasional bahwa maulud itu dianjurkan. Ya karena Nabi itu yang membimbing, Nabi yang menyelamatkan manusia. Jadi kepada orang yang menyelamatkan manusia itu harus disyukuri, harus berterima kasih. Berterima kasih caranya bagaimana? Caranya adalah dengan kita mengenang jasa-jasa Nabi. Bagaimana cara mengenang jasa Nabi? Cara mengenang jasa Nabi yang ketiga dengan memperingati kelahiran beliau. Jadi itu dalil akliyahnya itu. Jadi premis minornya muqaddimah apa? Nabi itu yang menyelamatkan kita. Setiap orang yang menyelamatkan, setiap penyelamat itu wajib disyukuri, wajib berterima kasih kepada dia. Kalau dalil akliyah apa? Dalil akliyah haji. Dalil akliyah qul bifadlillah wa birahmatihi fabidzalik falyafrahu. Katakanlah dengan anugerah Allah dan dengan rahmat Allah maka bergembiralah. Bergembiranya fiil itu dia pada makna nakirah, berarti dia itu lafaz mutlak. Disuruh bergembira. Maulid itu adalah cara bergembira, cara orang mengungkapkan kegembiraan dengan memperingati kelahiran Nabi. Kalau tidak mempan dengan dalil akliyah ataupun dengan dalil nakliyah juga tidak dia terima, dia tidak terima dengan dalil rasional, dia tidak terima dengan dalil tekstual juga dia tidak terima, tinggal tambah dalil emosional. Gimana dalil emosional? Nyo konduri ngompeng lun, urusan ngongkah. Naku pakai pengyakah mah. Yang dalil emosional. Menyangan dalil emosional hana mempanci, maka tinggal pakai dalil jamadiyah. Pu jamadiyah dalil benda padat. Pu benda padat coba tepeh boleh. Siapa tahu deh. Dalil rasional tidak dia terima, dalil tekstual tidak dia terima, dalil emosional tidak dia terima, tinggal dalil benda pada apa tahu deh. Peng lun urusan ngongkak. Dia kayaknya. Jadi rugi. Berdebat itu ada namanya advocatus diaboli, advokat setan. Jadi advocatus diaboli itu, advokat setan itu dia fungsinya dia mengambil posisi sebagai penentang, walaupun terhadap sesuatu yang benar. Jadi dia mengambil posisi sebagai penentang itu tujuannya supaya untuk mengeksplorasi pemikiran lebih lanjut, tujuannya adalah supaya orang bisa menggali lebih dalam terhadap dalil yang ada. Maka kan harus ada pihak yang menentang, agar orang terpancing untuk menggali lebih dalam dalil yang jadi supaya orang mengeksplorasi pemikiran. Bagus itu advocatus diaboli itu bagus, supaya orang lebih tahqiq,
dalam memahami dalil. Cuman orang yang berposisi sebagai advocatus diaboli itu orang yang harus punya ilmu tentang dalil, dan orang yang memahami metodologi berpikir. Tapi kalau Wahabinya anak pemoaan, mereka berpikir ugal-ugalan, sehingga hasil pemikiran mereka itu selalu di luar prediksi BMKG. Pipra lagi. Jadi kalau sudah dijelaskan secara ilmiah maksud dalil begini, maksud dalil begitu, kalau dia tidak paham, ya tidak usah diteruskan perdebatannya, karena rugi berdebat dengan keledai. Kan? Berdebat itu harus dengan manusia. Kalau berdebat dengan keledainya ada guna, bawa-bawa teh mentah. Ayo saya kabulun mulut, kamu mulai gabu. Tidak dicontohkan oleh Nabi, tidak aja. Tidak dicontohkan oleh Nabi itu hadis fi'liyah mendang hadis. Dalilnya buat Nabi mendang dalil Al-Quran. Kan? Karena dicontohkan. Peng ke purusan ngongkah. Nyan dalil gua, dalil ghadabiyah, dalil emosional. Nah, di bermula ini ta'lim, ini mengajarkan, itulah maksud daripada siman yang mengibaratkan iman dengan qiraatihi, membacanya, bacaannya orang kafir. Jadi maksud dari ulama yang mengatakan qiraah, jadi hana harum, tidak haram qiraah orang kafir, bacaan orang kafir. Masuk qiraah di situ artinya ta'lim, mengajarkan Al-Qur'an kepada orang kafir. Kenapa yang dimaksud dengan qiraah orang kafir ini adalah ta'lim, mengajarkan Al-Qur'an kepada orang li'annaha, karena sungguhnya ia qiraah itu bermakna iqra'ihi, membacakan kepadanya orang kafir. Jadi hana haram oleh qiraah orang kafir artinya tidak haram oleh membacakan kepada orang membacakan kepada orang kafir artinya mengajarkan Quran kepada orang kafir. Kenapa qiraah ini harus bermakna iqra, membacakan dalam pengertian mengajarkan. Idh qira'atuhu la yumna'u minha, karena bermula membacanya orang kafir itu tidak dilarang daripadanya qiraah, daripadanya membacanya orang kafir. Orang kafir baca Quran itu tidak bisa dilarang, kan? Jadi mereka itu tidak bisa diberikan sanksi berupa takzir, kan? Baik itu dengan memenjarakan, kan? Ataupun dicambuk ketika orang kafir baca Quran. Mereka tidak bisa dilarang daripadanya qiraah, daripadanya membaca Quran secara mutlak, kan? Gitu. Jadi orang kafir, mau dia laki-laki ataupun dia perempuan, dia balik ataupun masih anak-anak, itu tidak dilarang baca Quran, tidak dilarang dia baca Quran, walaupun dia walaupun junub, kan? Jadi tidak dilarang artinya di dunia itu bukan larangan, tapi kalau di akhirat disangsi dia karena dia baca Quran dalam keadaan junub. Wa baru fil kafiri bi'adamil man'i minal muksi wal qira'ah, mengibaratkan oleh mereka alim ulama pada orang kafir dengan apa? Ibaratkan dengan adamil man'i,
tiada larangan. Tidak dilarang daripada muksi, daripada berdiam, dan tidak dilarang juga daripada qiraah, daripada baca Quran. Alim ulama mengibaratkan, mengungkapkan pada orang kafir itu dengan tidak dilarang. Walam yu'abbiru bil jawas, dan tidak mengibaratkan oleh mereka alim ulama dengan jawas, boleh. Kenapa mereka ibaratkan, mereka ungkapkan menyangkut orang kafir ini, mereka ibaratkan dengan seperti berdiam itu. Tidak dilarang orang kafir berdiam dalam masjid. Tidak dilarang orang kafir baca Quran. Kenapa tidak dilarang? Tidak dilarang. Kenapa tidak mereka ibaratkan dengan boleh? Boleh berdiam, boleh baca Quran. Kenapa? Libaqail hurmati alaihi, karena tetap keharaman atasnya orang kafir. Atasnya orang kafir. Makanya alim ulama tidak mengibaratkan dengan boleh orang kafir berdiam dalam masjid ataupun baca Quran. Jangan dikatakan boleh. Kalau dikatakan boleh berarti tidak haram, berarti bagi mereka. Sedangkan tetap haram. Cuman apakah di dunia ini mereka akan diberi sanksi dengan sebab berdiam dalam masjid ataupun baca Quran? Itu tidak ada tuntutan di dunia itu, tidak ada tuntutan di dunia. Tetapi dari segi haram tetap Kenapa tetap haram? Sedangkan mereka kan kafir. Li'annahu mukallafun bi furu'i syariah, karena sesungguhnya ia orang kafir itu ditaklif, ia orang kafir dibebankan, ia orang kafir dengan apa dibebankan? Dibebankan dengan furu' syariat, cabang syariat. Apa cabang syariat? Yaitu furu' syariat, yaitu fikih. Bukan usul syariat. Kalau usul syariatnya, usul syariat itu adalah akidah, tauhid. Jadi orang kafir itu dibebankan furu' syariat. Furu' syariat yaitu larangan, kewajiban, wajib dan haram itu ditaklif juga kepada orang kafir. Makanya orang kafir itu, mereka, apakah mereka wajib sholat? Wajib mereka sholat, cuman tidak dituntut di dunia. Apa dalilnya bahwa orang kafir itu wajib sholat? Itu ada pertanyaan itu, masalah kakum fi saqar qalu lam nakun minal musallin. Apa yang membawa kalian ke neraka sakar? Orang-orang kafir menjawab, lam nakun minal musallin. Kami tidak mengerjakan sholat. Padahal dia kafir. Jadi orang-orang kafir itu ditaklif dengan furu' syariat. Maka tidak boleh mengatakan boleh mereka baca Quran, boleh mereka berdiam dalam masjid. Kenapa? Karena itu tetap haram. Cuma di dunia mereka tidak dilarang, tidak dilarang. Wa yumna'u mimasil mushafi wa hamlihi, dan dilarang ia orang kafir dilarang daripada menyentuh mushaf dan membawanya mushaf. Jadi kalau orang kafir minta untuk dia membaca Quran, kasih Quran terjemahan, jangan berikan mushaf, tapi kasih Quran dan terjemahan. Jangan kasih mushaf, haram. Mereka dilarang menyentuh mushaf ataupun membawa mushaf. Kenapa mereka dilarang menyentuh dan membawa mushaf? Karena sesungguhnya bermula keharamannya mushaf ataupun keharamannya masil mushaf, menyentuh mushaf ataupun membawanya, itu ablaq. Itu keharamannya itu lebih bersangatan,
Apa buktinya lebih bersangatan? Dengan dalil, dengan bukti, boleh baca Quran dari orang yang berhadas. Orang berhadas boleh baca Quran. Duna nahwi masihi, tidak semisal menyentuh orang yang berhadas. Orang yang berhadas baca Quran boleh. Hadas apa? Hadas ke? Orang berhadas kecil boleh dia baca Quran, tapi tidak boleh menyentuh Quran. Berarti menyentuh itu ablah, kan? Lebih bersangatan dalam keharaman. Dalam konteks siapa? Dalam konteks orang yang berjunub. Dan kalau orang yang berhadas baca Quran boleh, menyentuh Quran haram. Kalau orang yang berhadas besar kibat, dua-duanya sudah haram. Baca Quran haram, menyentuh Quran, itu harus dikatakan mimbabi aula. Apalagi menyentuh Quran itu lebih lagi berarti. Makanya bagi orang kafir itu batas toleransi bagi orang kafir itu hanya pada membaca Quran. Adapun menyentuh Quran, itu tidak boleh. Tidak boleh. Jadi kalau dia tidak pandai baca Quran bagaimana? Apa boleh kita ajarkan? Boleh ajarkan dia baca Quran, kan? Asalkan dia bukan mu'anid, bukan penentang, dan raja Islam. Optimis dia masuk Islam. Begitu itu. Paham? Understand? Begitu itu. Itu. Malilu wa tahillu azkaruhu la biqasdi Quran. Dan halal oleh dikir-dikirnya Quran. Dikir-dikir Quran artinya dikir-dikir yang bersumber dari Quran. Halal. Boleh dikir-dikirnya Quran tidak dengan maksud Quran. Zikir-zikir yang bersumber dari Quran boleh dibaca oleh orang junub asalkan tidak memaksudkan Quran. Mana contohnya? Seperti perkataannya orang junub ketika berkendaraan. Apa katanya? Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Doa apa? Dan bacaan ataupun doa ketika berkendaraan. Jadi ketika berkendaraan dia baca itu Subhanalladzi sakhkhara lana. Sedangkan zikir ini bersumber dari Quran. Apa boleh dia baca itu? Boleh. Asalkan jangan maksudkan Quran. Dan seperti ucapannya orang junub ketika musibah, apa dia ucapkan? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu sumbernya Al-Quran itu. Jadi kalau dia sedang berjunub lalu mengucapkan itu bagaimana? Kalau dia maksudkan zikir tidak apa-apa, kan? Yang jangan dia maksudkan Quran. Enggak. Fa in qasadal Qur'ana wahdah aw ma'a dzikri harum. Dan jika bermaksud ia orang junub, jika memaksudkan ia orang junub akan Al-Quran, sendirinya Al-Quran. Sendirinya Al-Quran artinya saja, fakat, saja. Jika memaksudkan ia orang junub akan Al-Quran saja, jadi dia baca zikir yang bersumber dari Al-Quran dan maksudnya adalah Quran doang. Ataupun dia maksudkan Quran ma'adzikri, dia maksudkan Quran beserta zikir. Beserta zikir artinya beserta maksudkan zikir.
Sedangkan dia ini sedang berjunub. Niscaya haram ia Quran. Haram ia Quran artinya haram ia baca Quran. Baca Quran. Baca Quran artinya zikir Quran. Haram ia Quran. Artinya baca Quran ketika dia niatkan Quran, maksudkan Quran beserta zikir. Omanya bahaya. Understand no? Beklam pupu pio batanjinya? Alah. Kudika pupu pio? Ada kala poti pro. Tiba dua berah. Yang bahasa Kerum Baru, nawak Kerum Baru nya. Ana? Kon campli. Na campli na campli. Ana campli yang berade na. Berade. Begitu. Wa ina talaka, dan jika memutlakkan ia orang junub. Memutlakkan, membebaskan artinya dia ucap saja tanpa terpikirkan, tanpa memaksudkan apapun. Dia cuma ucap saja ketika tertimbuk innalillahi, karena terbiasa. Dia diam saja, itu sebenarnya hatinya sedang tilawah Yasin. Jadi emang refleksi. Tiga innalillahi inna ilaihi. Jadi dapat apa? COD mendak innalillahi. Jadi sampai innalillahi. Jadi atlakan, tidak ada maksud apapun. Dia tidak maksudkan Quran, dia juga tidak maksudkan zikir. Jadi dia ucapkan itu karena memang lidahnya itu selalu basah dengan tilawatil Quran. Masya Allah, tabarakallah ukhti. Yang gibanan fala niscaya hana harim. Jadi kalau dia baca zikir yang bersumber dari Al-Quran dan bebas, tidak dia maksudkan Quran, tidak juga maksudkan makanya hana. Termasuk zikirnya adalah bismillah ataupun alhamdulillah, subhanallah. Yang kan kutipan-kutipan daripada Al-Quran juga. Ji kun mentong hanai maksud zikir, hanapi maksud Quran. Karena emang kamu lazamah lidah akhirnya. Makom bereh dah akhirnya nyan tiba rukuk tu keramat ni. Tapi betul rukuk. Kama tadahu kalamul musannif. Jadinya hana harap sebagaimana ma yang menghendaki ia oleh perkataan musannif. Perkataan musannif dia tu la biqasdi Quran. Halal boleh zikir Quran, tidak boleh dengan memaksudkan Quran. Kalau tidak boleh dengan memaksudkan Quran, berarti kalau dia atlaka gimana? Dia mutlakkan bagaimana? Tidak dia maksudkan, dua-duanya tidak dia maksudkan, zikir tidak dia maksudkan, Quran juga tidak. Jadi kalau melihat perkataan daripada pengarang itu menjurus kepada boleh, apabila atlaka, apabila dia mutlakkan. Begitu. Enggak. Khilafan lil muharrari, beda dengan la muharrar. Jadi munyo la muharrar gimana? Munyo ibarat muharrar gimana? Munyo muharrar berarti haram, berarti atlaka memutlakkan itu haram. Jadi kalau dia membaca zikir, harus dia pertegas bahwa bacaan ini adalah harus dia niatkan zikir. Ketika dia baca zikir yang kutipan-kutipan dari Al-Quran,
harus terbersit di pikiran dia, zikir, kan? Tidak boleh atlaka, tidak boleh dia lengah, kan? Enggak. Wa nabbaha alaihi fid daqaiq, dan mengingatkan ia Imam Nawawi atasnya madhkur, pemadhkur in atlaka fala, jika dia mutlakkan maka hana harum. Mengingatkan ya Imam Nawawi atasnya madhkur, yaitu jika dia mutlakkan maka hana harum. Beliau ingatkan lam daqaiq. Kita ingatkan, beliau ingatkan bahwa ibarat di sini la biqasdi Quran, la biqasdi Quran ini yaqtadi, menghendaki ia, tidak memaksud Quran ini menghendaki ia akan hana harum in atlaq, hana harum jika memutlakkan jadi naga tambih le Imam Nawawi lam daqaiq. Pajan ke karang daqaiqnya pada ketika beliau menyusun kitab minhajnya. Jadi ketika menyusun kitab minhajnya, beliau juga sambilan beliau menyusun daqaiq, kitab daqaiq menjelaskan tentang faedah daripada beliau beralih daripada ibarat marat dan lain sebagainya. Lagi ke dalam khutbah. Wa qala fi syarhil muhadzabi, dan berkata ya Imam Nawawi dalam syarah muhadzab, hukum Imam Nawawi asyara al-iraqiyun, mengisyarat oleh ulama-ulama Iraq kepada harum in atlaqah, jika dia mutlakkan. Jadi kalau dia mengucap zikir yang bersumber dari Quran, tidak terbersit bahwa itu adalah zikir, makanya harum. Harum. Kan? Qala fil kifayah wa huwa zahir, berkata oleh Ibnu Rif'ah dalam kitab Al-Kifayah. Apa kata Ibnu Rif'ah dalam Kifayah? Huwa zahir, bermula ia harum yang deh. Apakah yang deh? Karena zikir ini kan dia bersumber dari Quran. Baru zikir itu berpaling kepada selain Quran, baru berpaling dengan apa? Dengan ini. Ya, ini dia tidak niat apa-apa. Ini karena tidak niat apa-apa, maka karena zikir ini bersumber dari Al-Quran, maka sekali Quran tetap Quran, hidup Quran. Begitu. Jadi yang dehkan Ibnu Rif'ah alam kifayah, yang dehnya harum, maka harum hanya dari bersumber dari Quran. Kecuali ada sarif, ada yang memaling. Apa yang memalingkan? Anak yang memalingkan berarti harum mati itu adalah Quran mati. Maka gua harum karena dia sedang berjunub. Cita kalau dalam toh yang kuat qauluhu wa in atlaqa fala hurmah. Perkataan Jalal Mahali Pukun Jalal, jika mutlakkan ia nisyahan harum, bermula ia hana harum, itu pendapat kuat. Jadi yang kuat ke hana harum, maka Ibnu Rif'ah yang de adalah harumnya yang ghairul muqtamah, hana kuat. Jadi nya kuat hana kuat berdalil lah. Wala yahnasu law halafa la yaqra'a, dan tidak melanggar sumpah ia orang yang junub. Tidak melanggar sumpah ia orang yang junub seandainya bersumpah ia orang junub akan bahwa tidak baca Quran ia orang junub. Jadi dia bersumpah, wallahi demi Allah aku tidak akan baca Quran. Kemudian ketika dia tertimpa musibah, dia ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang Quran. Yang kibahanan kamu melanggar sumpah kan? Baik kafarat sumpah. Tidak melanggar sumpah kalau dia kalau dia mutlakkan, maka dia tidak melanggar sumpah. Kenapa bisa tidak melanggar sumpah? Begitu juga kenapa bisa tidak
Nah, sedangkan ini zikir bersumber dari Quran. Li'anal janabata sarifun, karena sungguhnya bermula janabah itu yang memalingkan. Janabah itu yang menjadi korena, yang menjadi indikator, kan? Yang menjadi petunjuk yang memalingkan dari Quran kepada dikira dia akan sedang junub. Nah, jadi karena dia sedang junub, ini yang mengalihkan. Zikir itu walaupun bersumber dari Quran dan dia tidak niatkan apapun ketika mengucapkan zikir itu, janabah dia itu yang mengalihkan kepada selain Quran. Jadi kalau atalaka akibat apa karenanya, haliyah dia, keadaan dia itu yang menjadi karena yang memalingkan daripada Quraniyah, daripada kekuranan ya, kekuranan. Nah, sama seperti perempuan haid. Perempuan haid kalau dia baca Quran, dia baca Quran, niat zikir, tapi ataupun kalau dia tidak niat zikir juga tidak apa-apa. Nah, asalkan jangan niat Quran. Dia baca-baca saja, tidak ada dia niat Quran, tidak ada juga dia niat zikir. Yang gimana? Haliyah dia, keadaan dia yang sedang haid itu mengalihkan. Itu yang menjadi korenah, yang mengalihkan daripada Quran kepada selain Quran. Kan? Walaupun itu Quran di depan dia, dia baca, karena korena haliyah dia lebih kuat. Apa korena haliyah? Dia sedang haid. Kan? Begitu. Yang B niat yang jangan dia niat Quran. Begitu. Wa inna ma harumatil qira'ah fi qasdil Qur'an ma'a ghairihi huna bi khilafi ma marra fi amlil mushafi. Hanya saja haram oleh baca Quran. Di mana haram? Malu tak puas. Hanya saja haram oleh baca Quran, haram pada memaksudkan Quran beserta selainnya Quran. Selainnya Quran yaitu zikir. Kenapa bisa haram? Ketika dia padukan maksud Quran dengan zikir. Kenapa bisa haram? Kenapa bisa haram di sini? Bi khilafi ma'amar, berbeda dengan ma yang telah lalu ia pada menanggung mushaf beserta selainnya mushaf. Sedangkan pada mushaf, ketika mushaf itu bersama, misalnya di gantungan kunci, lagi surah Ar-Rajim, akan ada mushaf kecil. Jadi mushaf kecilnya itu dia bikin gantungan kunci. Kemudian dia ambil kuncinya, kan ada mushaf di situ. Apakah itu haram menanggung, haram membawa? Tidak haram. Walaupun dia tidak maksudkan apapun, dia bawa. Sedangkan di situ ada Al-Quran, ataupun dia maksudkan dua-dua. Dia maksudkan bawa kunci dan bawa mushaf yang menggantung di kunci itu. Kenapa pada membawa mushaf ketika beserta selainnya? Biqasdihima, dengan memaksudkan keduanya, mushaf dan selain mushaf. Menurut Syekhina Ramli, nyan hana beda. Pemakna beda hana hari. Kenapa bisa beda? Kalau di sini, kalau ucapan itu dia kalau bacaan, kalau dia baca Quran sekaligus juga dia baca Quran dengan niat Quran beserta zikir, itu haram. Sedangkan membawa Quran beserta barang yang lain dengan memaksudkan keduanya, itu tidak apa bedanya qiraah dengan hamlu? Membaca dengan membawa. Kenapa dia membaca haram ketika maksudkan keduanya? Pada menanggung tidak haram. Li'adami jirmin. Kenapa bisa berbeda? Karena tiada fisik, tidak ada fisiknya. Pada apa tidak ada fisiknya? Di sini pada bacaan membaca zikir yang bersumber dengan niat Quran dan zikir.
Ini ndak ada fisiknya kalau di sini. Lihat ada mijirmin yastatbi'una. Karena tiada jirim, tiada fisik yang memperikutkan fisik. Memperikutkan artinya menjadikan Quran itu sebagai tabi, sebagai yang mengikut. Kalau pada mushaf, menanggung mushaf, membawa mushaf yang digantung di kunci, itu kunci itu kan ada fisiknya kan. Kemudian dia maksudkan Quran itu sebagai tabi, Quran itu sebagai yang mengikut. At-tabi tabiun, yang mengikut ya mengikut, sekali mengikut tetap mengikut, hidup mengikut. Jadi karena dia mengikut kemana? Mengikut kepada barang, kepada mata, kepada barang, yaitu kunci. Maka hukum Quran itu dia mengikut kunci, berarti yang dibawa adalah bawa kunci hukum. Anak harap ketika berhadat maka menancip. Sedangkan di sini baca zikir yang bersumber dari Quran, dia maksudkan Quran dan zikir. Ini Quran ikut ke zikir, mana fisiknya? Itu hanya udara yang ditarik melalui hidung masuk ke paru-paru, keluar melalui mulut. Inna lillah. Mana fisiknya, mana? Tidak ada fisiknya, mana fisiknya? Yang gue angin. Makanya lafzun lempar. Kenapa itu kata itu dikatakan lafzun lempar? Karena dia itu udara yang ditarik lewat hidung masuk ke paru-paru lalu dilemparkan. Habis angin di paru-paru, habis suara. Fisiknya mana fisiknya? Ada barang. Jadi bagaimana mau digandeng Quran kepada mau gandeng, bagaimana fisiknya tidak ada. Yang berpikir seperti ini, pemikiran seperti ini tidak ada di Wahabi. Karena mereka tidak ada metodologi, tidak ada pola pemikiran mereka. Makanya mereka karena tidak ada usul fiknya, mereka berpikir ugal-ugalan. Nyopo hukum ugal-ugalan. Sehingga kesimpulannya di luar prediksi BMKG. Unpredictable. Tidak bisa diprediksi kesimpulan mereka. Tapi romanto. Sesama Wahabi saling menghina. Dia itu sesat, dia. Perumahan sunnah, laundry sunnah. Hidup le ustaz tabah, le ustaz penanjian. Apa perumahan sunnah? Ini bisnis, kenapa sunnah-sunnah? Jadi nalom channel sunnah, channel roja, channel pulang roja, itu ada channel TV, channel sunnah, TV sunnah. Berarti yang rojanya bid'ah. bid'ah TV sunnah ikutnya antara bawah yang sunnah, yang lainnya berarti bid'ah mendung. Mang unpredictable. Jadi pikiran seperti itu yang tidak ada polanya kemudian dipaksakan kita untuk memahami jalan pikiran dia. Payah memang memahami jalur pikiran dia. Tidak ada polanya. Enggak. Wa khalafahul khatib. Beda pendapat akan Syekhina Ramli oleh Al-Khatib. Malilua. Jadi kalau dalam ahlu sunnah, dalam mazhab yang 4, kalau beda pendapat memang fikih itu harus beda pendapat. Fikih itu harus beda pendapat. Kalau tidak beda pendapat, yang tasawuf kan? Ataupun kalau diam saja, itu dia bukan lagi belajar fikih, tapi dia lagi tafakur, lagi merenung, kan? Tri merenung untuk ketiga babang. Merenung sambil tertidur. Malilua. Masya mentok uneleh. Wahabi yang cik ulama uneleh. Unelehnya yang mangak kau mbak je.
bak peliu nya mangga rabu unile. Tapi menyebab maulid ambek pakai unile. Kacau bu nah. Wa aqalluhu balilun. Bermula minimalnya artinya mandi daripada janabah ataupun janabah mentong. Daripada haid, petigo juga daripada haid ataupun nifas. Kan? Bermula minimalnya, walaupun ini masih konteksnya adalah mandi ini minimal mandi berarti tapi khususkan pada janabah, misluhu seumpama janabah adalah haid dan itu minimalnya itu niatur raf'i janabah, niat angkat janabah. Janabah mentang punya haid gimana? Ataupun ya enggak haid ataupun nifas. Gimana cara angkat? Ada fisiknya itu. Bagaimana mau diangkat itu? Artinya raf'i hukmi dalik, mengangkat hukum demikian. Makna mengangkatnya menghilangkan hukum demikian janabah, tulab, haid dan nifas. Kan? Jadi begitu. Apa hukum? Hukum itu letak haram kan? Haram berdiam, haram baca Quran, haram menyentuh, haram lepupu long hari. Kan? Haram tumayang bagi perempuan haid ulamnya haram. Haram bersetubuh, haram puasa dan tegala-gala. Minimalnya itu niat mengangkat janabah atau haid atau nifas. Au istibahati muftaqirin ilaih, ataupun niat membolehkan sesuatu yang berhajat kepadanya, artinya kepada mandi. Apa muftaqiran? Membolehkan sesuatu yang berhajat kepadanya. Apa muftaqir? Artinya ka'ayan wiyabihi istibahata sholat, seperti bahwa meniat ia seorang dengannya mandi akan ia niatkan akan membolehkan sholat kan? Jadi dia niat istibahah sholat. Jadi ketika mandi itu dia niat nawaitu istibahah sholat. Aku niat membolehkan sholat. Hendak dia niat mandi, dia niat mandi boleh juga, cuma kalau dia niat aku niat membolehkan sholat, maka jangan sah niat mandi. Artinya seperti bahwa meniat ia dengannya mandi akan membolehkan sholat ataupun selainnya sholat, selain sholat nyata daripada apa-apa yang berhajat ia atas mandi. Yang menghajat kepada mana? Yaitu tawaf, baca Quran kan? Jadi misalnya dia niat sengaja aku membolehkan baca Quran, sambil dia siram air di badan, maka niatnya gimana? Niatnya memadah niatnya. Ataupun niat ada fardil ghusli, ataupun niat menunaikan fardu mandi, ataupun dia niat fardil ghusli tidak pakai ada, tidak pakai menunai fardil ghusli mendam. Jadi sengaja aku fardu mandi, ataupun niat ada ghusli menunaikan mandi. Hanya juga sih sengaja aku menunaikan mandi kan? Jadi nyonya ada ghusli ataupun fardhi ghusli itu baik dia itu berjunub, dia haid ataupun nifas, memada niat fardu mandi ataupun menunaikan mandi. Kama fil hawis saghair, sebagaimana dalam hawis saghair. Pakon je umada ada ghusli qiyasan ala ada wudu, karena kias kepada menunaikan wudu. Niat wudu kamu ada, niat ada niat menunaikan wudu. Sengaja aku menunaikan wudu. Jadi kamu ada, maka ini ada sih.
Wa fi syarhil muhadzabi, sabit lam syarah muhadzab, lam syarah muhadzab berkata oleh Ar-Ruwayani. Apa kata Ar-Ruwayani? Seandainya meniat oleh orang junub akan mandi, niscaya hana mumada ia mandi akan ia orang junub. Jadi kalau dia niat mandi, sengaja aku mandi, nya hana mada kan, hana mada. Nya lepas dak praktis tu mah sengaja aku mandi. Nya lepas dak tinggal yang puabahan, pani habage nah. Kon habage nah. Kenapa? Li'anna, karena sungguhnya bermula ia mandi, itu terkadang ada ia mandi, itu mandi adat, mandi bak kebiasaan. Kon mandi ibadah. Maka kalau dia niat, kalau ngono. Fungsi niat itu fungsinya apa? Fungsi niat itu tamyiz, membedakan. Membedakan apa? Membedakan antara ibadah satu sama lain. Antara ibadah satu dengan ibadah yang lain. Dan membedakan juga antara ibadah dengan adat, ibadah dengan kebiasaan. Misalnya kalau basuh muka, basuh muka wudu sama modelnya dengan basuh muka kebiasaan. Maka untuk membedakan dengan apa? Membedakannya itu dengan niat. Jadi fungsi niat itu adalah membedakan. Jadi kalau dia niatnya sengaja aku mandi, maksud lo mandi apa nih? Kan ada bedanya nantinya mandi kebiasaan dengan mandi karena beda mandi kebiasaan dengan mandi wajib. Dan bisa juga mandi itu adalah mandi sunnah. Jadi karena beda, jadi tidak berfungsi niatnya itu. Niat itu fungsi untuk membedakan satu ibadah dengan ibadah yang lain. Mungkin satu ibadah dengan ibadah yang lain, ibadah fardu daripada ibadah sunat. Untuk bedakan juga ibadah dengan kebiasaan. Dari munyonya ada beda. Karena fungsi. Maka hana umada. Waqat yakunu manduban. Jadi karena mandi itu terkadang ada dan terkadang juga ada ya mandi itu mandi sunnah. Jadi wati niat mano ya sengaja aku mandi. Nyangka hana fungsi niat ternafi ataupun tiada fungsi ini. Fungsi niat membedakan diferensiasi. Marilah bersama-sama gedanya letak gesong tunggu tak kalau dalam ada kala pak nah qaulu aw haidin aw nifas. Ataupun baiknya lihat di Amirah qaulu syari' aw haidin. Nah, aw haidin ada tidak? Nah, kan syariah haidin. Law kana 'alal mar'ati haidun wa janabatun fanawat ahadahuma faqat irtafa'al akharu qat'an. Seandainya ada atas hidrodro ino, hidrodro. Pakai dot mah. Lagi bacaan Fatihah Roma Irama ngukon walau dolin apa nyanyi donggaimu kan ampun walau itu nyayah tuh ngaku yuk. Seandainya ada atas perempuan oleh haid dan janabah, dia haid dia juga janabah, bagaimana bisa dia haid juga janabah? Berarti je le berjunub je apa kadang le bersetubuh kena manukah mendarah. Jadi kongkak sudah junub haid lagi. Jadi begitu berhenti haid, seminggu kemudian berhenti haid, nah dua hadas raya Pak Ji. Janabah dan nah janabah Pak Ji, nah haid lah Mbak Ji.
Kiwan carane nan payah nani sengaja aku mandi daripada haid dan janabah banti gom badan bantaboh badan panjang tadi yang kiwan carane lalu nawat ahadahuma faqat, lalu niat ia perempuan akan salah satu dari keduanya haid dan janabah doang. Dia niat salah satu saja. Ketika mandi itu dia cuma niat mengangkat dia niat mengangkat haid kan? Ataupun dia niat mengangkat janabah. Dia hanya niat salah satu. Apakah dia niat mengangkat haid saja ataukah mengangkat janabah niscaya irtafa'al akharu qata'an, niscaya terangkat oleh hadas yang lain qata'an dengan tanpa perselisihan. Jadi kalau dia niat mengangkat haid sedangkan dia menjunub yang gimana ngomong janabah rangkat enggak wastuskilal qata'un, dipersoalkan akan qata'u, akan hana perselisihan itu pegang qata'anan, dipersoalkan akan qata'u beserta berlaku perselisihan pada nazirihi, pada masalah yang sebandingnya madkur, sebandingnya meniat salah satu. Masalah yang sebanding daripada wudu. Bak wudu kagaknya kau nak khilafiyah bak wuduan. Pada dia itu ada hadas tidur, ada hadas kentut. Kemudian dia niatnya sengaja aku mengangkat hadas guntut. Sengaja aku mengangkat hadas guntut. Yang gimana? Hadas dengut apa nak terangkat yang khilafiyah. Jadi kalau di nazir masalah sebanding itu ada khilafiyah, mudah hina apa nak khilafiyah sih? Maka muskilan dipersoalkan qat'unya dipersoalkan kemudian khilafiyah. Qala al-Imam Nawawi, berkata oleh Imam Nawawi pekengganya wal farqu sa'bun. Parah jika menyalang pun tinggal dang tengah daken tengah puy. Bermula perbedaan, berkata oleh Imam Nawawi al-farqu sa'bun, bermula perbedaan itu payah. Sekian ia perkataan Imam Nawawi dan terima kasih. Marilah bersama-sama gedanya. Ana qultu berkata oleh aku qad yaluhu fariqun, terkadang jelas oleh pembeda, bisa jadi jelas oleh pembedaan. Upaya-upaya bisa jadi jelas oleh pembedaan. Dari segi sungguhnya bermula niat salah satu daripada haid ataupun janabah. Niat salah satu, niatnya seorang. Sungguhnya bermula niatnya seorang itu mengangkat hadas besar. Bagada itu. Dari segi sungguhnya bermula meniat ia seorang akaraf al hadasil akbar, akan mengangkat hadas rayu. Niat seorang akan mengangkat hadas besar dari segi menghendaki ia niat mengangkat hadas besar. Semuanya niatnya seorang akan mengangkat hadas besar dari segi menghendaki ia niat mengangkat hadas besar, akan pun menghendaki akan menyeluruh seluruh tubuh. Jadi kalau mengangkat hadas besar itu berarti menyeluruh seluruh tuh hadas besar paidu baidung. Buat cemekam je hidup hadas rayu kan, bantah badan. Jadi kalau dia niat mengangkat hadas besar, maka dari segi niat mengangkat hadas besar itu menghendaki menyeluruh seluruh tubuh itu jadi penyambur itu. Itu daripada itu daripada anna itu
aqwa min niyatil wudu, lebih kuat ia niat mengangkat hadas besar daripada niat lebih kuat daripada niat wudu. Maka kalau niat wudu itu dipersoalkan kalau dia takyin, dia detilkan salah satu. Sengaja aku mengangkat hadas guntur. Maka dipersoalkan yang gimana sih tengah cik? Apa terang kalau itu biasanya khilafiyah, tapi kalau ini tidak ada khilafiyah karena dia menyeluruh berarti ji aqwa, lebih kuat ji daripada niat wudu. Kenapa bisa lebih kuat daripada niat wudu? Karena terkhusus ia niat wudu dengan sebagian a'dha, sebagian anggota tuh. Apa buktinya lebih kuat? Yadulluka ala quwwatiha, menunjukkan akan engkau atas kuatnya niat mengangkat hadas besar. Oleh apa menunjukkan? Menunjukkan oleh istitba'uha asghara, akan memperikutkan ia niat mengangkat hadas besar, akan memperikutkan ia bagi hadas kecil kan. Jadi kalau dia niat mengangkat hadas besar itu terangkat juga hadas terangkat si hadas kecil, dunal aksi, tidak kebalikan. Jadi kalau dia ketika basuh muka itu dia niatnya mengangkat, dia niatnya wudu kan, maka hadas kecil dari muka itu saja yang terangkat, tidak terangkat hadas besar daripadamu. Tapi kalau dia ketika basuh muka itu dia niatnya mengangkat hadas besar, ngongon hadas kecil terangkat. Jadi konkret niat hadas besar mati daripada niat wudu. Maka pada niat hadas besar ini, walaupun dia hanya niat salah satu dari hadas besar, dia niat mengangkat janabah kan, sedangkan dia juga haid, maka terangkat juga haid, dan itu kataan kan, itu tiada perselisihan. Kalau pada wudu ada perselisihan wajar. Kenapa? Dia lemah. Lemah sama seperti kalian ini lemah. Kamu dengar aku? Nyolong kamu tamu nak tanya awak lu. Wiwi ni. Tak puas. Mati lampu dong. Ayat yang diatur no qaulu aw haidin aw nifas di Qulyubi. Aw haidin aw nifas, atau niat mengangkat haid ataupun nifas. Wa yasiru raf'ul haid bi niyati nifas. Banyak hilang. Dan sah oleh mengangkat haid dengan niat nifas. Jadi dia haid kemudian dia niatkan, sengaja aku mengangkat nifas. Apa jam melahir je. Melakota. Kai niat mengangkat nifas. Siapa yang menghamilinya? Lawetnya batang perut ji. Six pack lah bro. Pajan nu meh ni. Kaini macam dong. Waksi. Dan sahaja mengangkat sebaliknya madkur. Mengangkat sebaliknya artinya mengangkat nifas dengan niat haid. Sekalipun sengaja. Malam yurid hakikatahu syar'iyyah. Selama tidak menghendaki seorang akan hakikatnya haid ataupun nifas yang syar'i, selama dia tidak menghendaki makna hakikat. Karena kalau makna hakikat haid ataupun nifasnya, haid itu adalah darah yang dengan siklus tertentu, kan? Sedangkan nifas itu adalah darah setelah melahirkan, itu makna dia secara syar'i. Tapi kalau secara bahasa, haid dan nifas itu maknanya sama, berkumpul apa? Berkumpul darah. Kan? Nifas itu adalah darah yang terkumpul, haid juga adalah darah yang terkumpul. Maka juga dibalik-balikan. Dan asalkan jangan dia maksudkan makna syar'i.
Wa yasihu kullun minhuma bi niyati halil wa hilil wata'i, dan sah oleh tip-tip daripada keduanya mengangkat haid dan mengangkat nifas. Ngompu sah dengan niat halal bersetubuh. Jadi je cinguan. Jadi waktu mano haid nit apa nit sengaja aku menghalalkan bersetubuh, maka nalako. Wa lam yakun laha halilun, sekalipun tidak ada baginya perempuan oleh lako, walaupun ana lako. Ya. Karena kan potensial halal bersetubuh, kalau dia sudah makna sengaja aku menghalalkan bersetubuh, nya maknanya pun menghilangkan hukum haid dan karena antara hukum haid dan nifas antara lain adalah haram bersetubuh. Walaupun haidnya sudah berhenti, haid sudah berhenti. Kalau dia belum mandi suci, makanya untuk haram bersetubuhan. Begitu itu. Kita sambung dong. Wayang ada. Aneh. Nyulu pihan je lemu. Tuan tak bolong. Lanjut. Makrunatan bi awali fardin, disertakan ia niat. Makrunatun, disertakan ia niat dengan awal fardu. Awal fardunya wa huwa awwalu ma yughsalu minal badan, bermula ia awal fardu, itu awal ma yang dibasuh ia ma daripada tubuh. Jadi niat itu disertakan dengan awal fardu, yaitu awal bagian tubuh yang dia basuh. Kalau nawa, maka seandainya meniat ia seorang setelah membasuh sebagian, kalau basuh kaki, sudah basuh kaki baru dia niat. Yang gimana? Wajib yang ada tubuh selihi, niscaya wajib oleh mengulangi membasuhnya juzuk, membasuhnya sebagian itu wajib dia basuh ulang. Karena ketika dia basuh tidak dia sertakan makanya hadas rayu bak kaki belum terang. Jadi kalau dia basuh kaki nak niat, dia basuh kepala baru dia niat. Yang kaki payah basuh di tengah, begitu itu. Wa makrunatun, bermula makrunah itu dengan rapat pada tulisan pengarang. Jadi tulisan Imam Nawawi, tulisan naskah aslinya itu makrunatun, ada harkatnya makrunatun. Dikata orang dengan nasab. Ini yang jadi masalah, maksudnya dengan apa itu? Kalau rafa berarti sifat niatun, minimalnya itu niat niat mengangkat janabah. Makrunatun yang disertakan yang disertakan nasab pakai man sifatu niatil muqaddaratil mansubah bi niatil malfuzah. Sifat bagi niat yang ditekedi ia niat, lagi mansub ia niat. Mansub ngompe niat yang ditekedi, mansub dengan niat yang diucapkan. Mana niat yang diucapkan? Niat likuna.
Berarti niatu dilikonya itu masdar beramal amalan fi'il. Jadi minimalnya itu meniat ia akan mengangkat janabah, akan niatan makrunatan, akan sebagai niat yang diserta. Jadi ada dibuang niatan, ada dibuang niat sebagai maf'ul mutlak dari niatu diliko. Dan inilah niatu yang disebut. Kaji lehnya. Kenapa agak lidak gesong. Demikianlah but katanya. Bak malam yang berbahagia. Wallahu a'lam bisawab. Kau pegang pelawu. Menang pelawu. Sama lah buat itu. Lu anjir manga anda. Iu bagara. Tiba lu. Oh ma, trip pirang sama. Enak. Hah? Bal? Gah lama. Hah? Wayang kali kok. Bismillahirrahmanirrahim. Bal intiqaliyatun la ibtaliyatun. Al-am